Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan. Yang pertama ada Ana Kusnul Fatimah dengan NIM 1902052213. Selanjutnya ada Putri Setiawati dengan NIM 1902055239. Selanjutnya ada Rizky Nurul Wulandari dengan NIM 1902055240. Selanjutnya ada Tia Baby Julianti dengan NIM 1902055244. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Penyebab luar cedera non-transport accident. Pengertian cedera menurut beberapa ahli. Yang pertama, cedera merupakan rusaknya struktur dan fungsi anatomis normal diakibatkan karena keadaan patologis menurut Potter dan Perry 2005. Selanjutnya, cedera adalah kerusakan fisik yang terjadi ketika tubuh manusia tiba-tiba mengalami penurunan energi dalam jumlah yang melebihi ambang batas toleransi fisiologis atau akibat dari kurangnya satu atau kelebihan elemen penting seperti oksigen menurut WHO 2014. Penyebab luar non-transport accident. Yang pertama ada paparan radiasi, yang kedua paparan asap dan kebakaran, yang ketiga kontak dengan racun binatang dan tumbuhan, yang keempat efek samping pada obat-obatan, yang kelima insiden tindakan medis. Yang pertama, paparan radiasi. Paparan radiasi. Radiasi pada dasarnya adalah suatu cara perambatan energi dari sumber energi ke lingkungannya tanpa membutuhkan medium. Contoh-contoh gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada gelombang radio, kedua sinyal televisi, ketiga sinar radar, keempat cahaya tak terlihat, kelima sinar X, dan keenam sinar. Pemanfaatan radiasi pada berbagai bidang untuk kesejahteraan manusia dapat dilakukan tanpa batas selama selalu memperhatikan prosedur standar proteksi dan keselamatan radiasi. Efek biologis radiasi pada tubuh berupa kerusakan sel akan mempengaruhi fungsi jaringan atau organ bila jumlah sel yang mati atau rusak dalam jaringan dan organ tersebut cukup banyak. Penyakit radiasi atau dikenal sebagai sindrom radiasi akut atau acute radiation syndrome atau ARS terjadi setelah terkena paparan radiasi dalam jumlah banyak dan waktu yang singkat. Gejala awalnya seperti iritasi kulit, mual, muntah, demam tinggi, rambut rontok, dan kulit terbakar. Tingkat paparan gelombang elektromagnetik dari berbagai frekuensi berubah secara signifikan sejalan dengan perkembangan teknologi yang menimbulkan kekhawatiran bahwa paparan dari gelombang elektromagnetik ini dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan fisik manusia. Yang kedua ada paparan asap dan kebakaran. Dampak negatif ditimbulkan karena kebakaran antara lain A. Gangguan pernapasan akut dan sesak napas. Partikel-partikel halus dari paparan asap kebakaran dapat masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkan berbagai gangguan pernapasan seperti ispa. B. Mengakibatkan batuk refleks akibat teriritasi. Peningkatan produksi lendir dan pengetatan otot-otot di jalan napas inilah yang dapat mengakibatkan batuk refleks. C. Iritasi mata. Asap dari kebakaran juga dapat mengiritasi mata dan menyebabkan kemerahan, yaitu kornea mata terasa seperti terbakar. Jika asap kebakaran cukup buruk, bisa menyebabkan Anda mengalami gangguan penglihatan sementara, sehingga iritasi konjungtiva seperti kekaburan. D. Sakit kepala yang bersamaan dengan mual muntah. Paparan karbon monoksida yang terhirup dari kebakaran bisa menyebabkan Anda menjadi sakit kepala. Keracunan karbon monoksida juga dapat mengakibatkan mual dan muntah. Hal ini dapat terjadi karena berkurangnya suplai oksigen dalam tubuh. 3. Kontak dengan racun binatang dan tumbuhan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kontak dengan racun binatang dan tumbuhan. Racun adalah zat apapun, baik alami atau buatan yang berbahaya atau mematikan bagi sel hidup, bahkan dalam jumlah kecil. Racun dapat diklasifikasikan menurut lokasi tubuh di mana efeknya paling menonjol, yaitu hemotoksin misalnya ditemukan pada beberapa ular, fototoksin misalnya alpha-tertienil yang ditemukan pada tanaman marigold, nekrotoksin misalnya necrotizing fasciitis bakteri pemakan daging,
Dan yang terakhir neurotoksin, misalnya tetrodotoksin yang ditemukan pada ikan buntal dan beberapa siput laut insang abu-abu. Efek samping pada obat-obatan. Samping pada obat-obatan, efek samping obat adalah reaksi tidak diinginkan yang terjadi ketika kita mengonsumsi suatu obat. Efek samping yang terjadi bisa menambah parah penyakit yang diderita pasien, bahkan hingga berujung kematian. Hal ini bisa terjadi karena tenaga kesehatan lalai dalam memeriksa kandungan obat yang dikonsumsi pasien atau tidak teliti memeriksa kondisi pasien. Faktor terjadinya efek samping obat dapat berasal dari faktor pasien dan faktor obat. Faktor pasien meliputi umur, genetik, dan penyakit yang diderita. Pada pasien anak-anak, khususnya bayi, sistem metabolisme belum sempurna, sehingga kemungkinan terjadi efek samping dapat lebih besar. Begitu juga pada pasien geriatrik lansia yang kondisi tubuhnya sudah menurun. Pada pasien dengan penyakit tertentu seperti gangguan hati dan ginjal, penggunaan obat perlu perhatian khusus karena dapat menyebabkan efek samping yang serius. Faktor obat yaitu sifat dan potensi obat menimbulkan efek samping seperti pemilihan obat, jangka waktu penggunaan obat, dan adanya interaksi antar obat. Masing-masing obat memiliki mekanisme dan tempat kerja yang berbeda-beda sehingga dapat menimbulkan efek samping yang berbeda. Cara mencegah munculnya efek samping obat yaitu ada 6. Yang pertama, baca dosis dan aturan pakai penggunaan obat sesuai dengan yang tertera di leaflet atau yang diresepkan dokter. Yang kedua, pergunakan obat sesuai indikasi yang jelas dan sesuai yang tertera di leaflet atau yang diresepkan dokter. Yang ketiga, berikan perhatian khusus terhadap penggunaan dan dosis obat pada bayi, pasien usia lanjut, dan pasien dengan penyakit hati atau ginjal. Yang keempat, perhatikan dan catat riwayat alergi akibat penggunaan obat. Yang kelima, hindari penggunaan berbagai jenis obat dan kombinasi sekaligus. Yang keenam, mintalah dokter mengevaluasi penggunaan obat dalam jangka yang panjang. Selanjutnya yang kelima, insiden tindakan medis. Keselamatan pasien atau patient safety adalah pasien bebas dari cedera yang tidak seharusnya terjadi atau bebas dari bahaya yang potensial akan terjadinya seperti penyakit, cedera fisik, cedera sosial, cedera psikologis, cacat, kematian, dan sebagainya terkait pelayanan kesehatan. Insiden keselamatan pasien yaitu setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang tidak seharusnya terjadi. Setiap tindakan medik menyimpan potensi resiko. Error is human merupakan kesalahan yang manusiawi. Kesalahan medis adalah suatu kegagalan tindakan medis yang telah direncanakan untuk diselesaikan tidak seperti yang diharapkan, yaitu kesalahan tindakan atau perencanaan. Jenis insiden yang meliputi kondisi potensial cedera atau KPC, kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden. Contohnya, kerusakan alat ventilator, DC shock, tensimeter. Kejadian tidak cedera atau KTC, insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak timbul cedera. Contohnya, pasien minum paracetamol dan tidak ada reaksi apapun tetapi dokter tidak meresepkan paracetamol. Kejadian nyaris cedera atau KNC, terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Contohnya, salah identitas pasien namun diketahui sebelum dilakukan tindakan. Kemudian kejadian tidak diharapkan atau KTD, insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien, contohnya tertusuk jarum dan pasien jatuh. Kemudian yang terakhir ada kejadian sentinel, suatu kejadian yang tidak diharapkan mengakibatkan kematian atau cedera yang serius, contohnya salah sisi lokasi pada saat operasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.